masuk mobil. Semuanya duduk yang erat. Baiklah, kita berangkat. 1, 2, 3. Pertemuan ujian. Pertemuan ujian. Pertemuan ujian. Pertemuan ujian. Kami datang. Kami datang. Kami datang. Kami datang. Tidak ada kursi tersisa. Aku benar-benar tidak bisa duduk lagi. Berapa orang kelebihan beban masih bisa cepat? Ini bukan hanya melaju cepat, ini terbang terlalu rendah. Jadi ini pertemuan ujian. Kakak Yetian, di sana sepertinya ada meja pendaftaran. Ketua Sekte, kami akan mendaftar terlebih dahulu. Anda tunggu di sini sebentar. Baiklah. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Ini adalah pertemuan ujian kultivasi abadi. Kalian beberapa orang, kalian tidak di sini untuk mencari pekerjaan sebagai buruh migran kan? Kami berasal dari sektor bahan, dan kami diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan ujian. Sekte apa? Belum pernah dengar. Aku kultivasi keabadian puluhan tahun, dan saya belum pernah melihat nama sekte yang begitu kampungan. Saya pikir, kalian hanyalah sekelompok buruh migran dari pedesaan. Tanya, cepat keluar. Jangan berada di sini, mempermalukan diri sendiri. Ini benar-benar berlebihan. Para master kultivasi mereka ini, mereka tidak berbeda dari Song Cheng. Kakak Yetian, Biasanya mengikuti kakak-kakak senior kalian, tidak berkultivasi dengan benar. Itu satu hal. Namun kalian menilai orang dari penampilan mereka, dan tidak menghormati kultivator senior. Apakah kalian sudah melupakan aturan sekte kita? Sepanjang hari, kalian hanya tahu cara mengejek orang lain. Tanyakan pada diri kalian sendiri, pernahkah kalian memberikan manfaat bagi sekte? Renungkan diri kalian. Apakah kalian sudah berjuang? Apakah kalian sudah berusaha keras? Apakah kalian dengan sepenuh hati mendedikasikan diri pada kultivasi abadi dan Dao? Tidak mampu melakukan apapun dengan keterampilan kultivasi yang seadanya. Kalian masih tidak menghormati rekan-rekan kalian dan menghina mereka. Kalian lebih buruk daripada binatang. Jika ini sampai tersebar, aku sebagai pemimpin sekta akan merasa malu karena kalian. Jika ada waktu berikutnya, kalian semua akan dikeluarkan dari sekta. Aku akan menggunakan ini untuk bertanding ujian facing dengan kalian. Kakak Yetian, Yitian, kau mau pakai sepeda roda 3 rusak? Yujian Faisin. Pikiranmu tidak bodoh kan? Semua orang tahu bahwa Yujian Faisin, artefak spiritual yang dibutuhkan, harus ringan tipis dan ringkas. Dengan cara ini, itu dapat mengurangi hambatan angin dan meningkatkan kecepatan. Yitian, dalam perlombaan ini di mana setiap detik sangat berharga, kau benar-benar pakai sepeda roda 3 rusak untuk ikut serta dalam kompetisi. Apakah ada yang salah dengan Pikin INM? Yitian, aku sarankan kau, sebaiknya cepat berlutut minta maaf dan akui kekalahan. Jangan buang waktu kami. tepat sekali Yitian. Kau menggunakan sepeda roda 3 listrik rusak, Eugene Facing. Apa kau sudah gila? Yang lain sudah menyelesaikan 10 putaran, dan kau mungkin bahkan belum mulai. Aku tahu artefak spiritualku canggung. Tapi, bukankah ini agar aku bisa memberi keluarga sekte abadi kalian sedikit muka? Kalau tidak, jika kau kalah terlalu parah, dan dia bunuh diri karena malu, bukankah itu akan menjadi dosa besar bagiku? Kau. Baiklah. Aku ingin melihat. Kau membual sebesar itu. Dan tidak bisa membuktikannya. Kakak Yetian, apakah kamu punya keyakinan menggunakan sepeda roda 3, pimpin Yujian Facing V mereka? Kita pasti akan kalah. Bahkan kau tidak percaya padaku. Aku tidak. Aku paling percaya pada kakak Yetian. Kakak Yetian, bilang kamu bisa. Maka kamu bisa. Begitulah seharusnya. Jangan khawatir. Orang tua ini terbang muntah darah. Dia tetap tidak akan menyusul kita.
Yi Tian, kau tak tahu apa yang baik. Kau masih berani menghina kami, bahkan sekarang. Ketua Sekte Qingyan, kau mencari mati. Bagaimana aku menghina ketua sektemu? Aku menghina 100 sekte abadi. Aku masih hidup baik-baik saja. Kau benar-benar terlalu Sombong tidak tahu luasnya langit. dan bumi. Lancang. Sampai batasnya. Kau. Ketua Sekte. Dia mengatakan semua kalimatku. Bukan aku yang mengatakan ini. Kalian para kultivator. Apakah hanya ini semua kosakata yang kalian miliki? Apakah kata-kata kalian benar-benar sangat kurang? Bahkan penonton pun mulai bosan dengan ini. Benar. Yi Tian, aku lihat kau hanya cerdik. Yi Tian, tahukah kau? Mengapa aku meninggalkanmu saat itu? Karena Tentu saja itu karena kau tercela. Jika bukan, karena sifat tercelamu. Apakah Anda bersedia menjadi gundik ketiga? Dan bahkan menjadi selir Kiao Song Chen? omong kosong apa yang kau katakan. Aku bukan yang ketiga. Maaf, sepertinya saya salah bicara. Anda memang bukan gundik ketiga. Mungkin tak akan duduki peringkat 4, 5, 6, 7. Anda seharusnya ini. Tunggu. Kalau begitu mungkin yang ini. Dia memanggilku genit. Dia benar. Cukup. Hari ini kita akan menentukan pemenang dan yang kalah. Jika kau kalah, kau akan menarik diri dari dunia kultivasi dan menyerahkan desa Taiping. Baiklah. Karena Anda sengaja mencari mati, maka saya tidak akan menahan diri. Ling Er, ayo berangkat. Masuk ke mobil. Baiklah. Ling Er, kita akhirnya berhasil keluar sekali ini. Saya ingin membawa Anda untuk merasakan pemandangan global. Baiklah, aku tidak salah dengarkan. Kau mengendarai sepeda roda 3 listrik rusak, bandingkan dengan terbang pedang. Dan kau bahkan ingin membawa seseorang. Jadi kenapa? Saya hanya ingin membawa Ling Er untuk melihat bagaimana orang tua ini mempermalukan dirinya sendiri. Sombong. Betapapun sombongnya dirimu sekarang, begitulah menyedihkannya kekalahanmu nanti. Saya rasa Andalah yang akan kalah nanti, bukan? Mengapa Anda tidak menyerah dengan patuh sekarang? Saya rasa Anda mungkin masih bisa menyelamatkan muka. Baiklah. Hentikan omong kosong. Mari kita mulai dengan cepat. Aku tidak sabar untuk memenangkan desa Taiping milikmu. 3, 2, 1. pergi. Pergi. Hanya ini. Kau ingin menang hanya dengan ini. Biar ku beritahu, guru kami sudah terbang kembali. Belum tinggalkan teras Yang Hua. Ketua sekte kami. Dia tidak mungkin benar-benar membiarkan kami tereliminasikan. Dasar sampah, kau bahkan tidak bisa terbangkan. Yi Tian, aku sarankan padamu, tidak memalukan untuk berlutut dan memohon ampun sekarang. Akui saja kekalahan. Apa yang terburu-buru? Saya biarkan saja dia terbang ke Nanhai dulu. Dia tetap tidak akan menang. Yi Tian, kau masih keras kepala di sini. Kematian sudah di depan matamu. Di mana Yi Tian? Kenapa dia menghilang? Seperti yang diharapkan dia, masih hanya seorang pemula. Dibandingkan dengan yang mulia ini, aku mengambil keuntungan darinya. Dia benar-benar mengendarai sepeda roda 3 listriknya ke atas sana. Sudah kubilang sejak lama, kalian tidak boleh meremehkan ketua sekte kita. Benar, ketua sekte kita sangat kuat. Orang tua itu hanya unggul 3 detik. Mungkin sebentar lagi, ketua sekte kita akan menang. Angan-angan. Meskipun hanya 3 detik, tetapi bagi para kultivator, cukup untuk perjalanan 1000 li. Aku khawatir ketua sekte sekarang sudah mencapai garis akhir. Ye Tian pasti akan kalah. Bahkan jika dia bisa mengendarai sepeda roda 3 listrik ke atas sana, lalu kenapa? Kecepatan adalah kuncinya. Benar, aku memberitahumu. Yi Tian, dia pasti akan kalah. Aku sarankan semua orang dari sektor bahan untuk segera berlutut dan meminta maaf sekarang.
Bahkan bayangan Ye Tianpur tidak terlihat. Kompetisi dimenangkan orang tua ini. Guru. Hebat, guru akan menang. Ketua Sekte Su. Ketua Sekte Su, kita bertemu lagi begitu cepat. Ketua Sekte Su, lama bagi Anda terbang ke sini. Anda tidak pandai bertarung. Artefak dao Anda tidak bagus. Terbang pedang masih selemah ini. Kalian semua. Aku takut kalian tidak akan menyusul. Jadi aku hanya menggunakan 30% kekuatanku. Ketika aku menggunakan 50%, aku khawatir kalian bahkan tidak akan melihat bayanganku. Kalian bahkan tidak akan melihat. Benarkah begitu? Cahaya emas muncul dengan cepat, selimuti dan lindungi tubuhku. Maju. Aku menolak untuk percaya bahwa Ye Tian mengendarai raksasa seberat itu masih bisa menyusulku. Ketua Sekte Su, kita bertemu lagi begitu cepat. Ini tidak mungkin. Batas kecepatan Anda bukan. Sekte King Yun Anda tidak bagus di atas maupun di bawah. Bagaimana bisa memiliki kelemahan di mana-mana? Cahaya emas muncul dengan cepat, melindungi tubuhku. Menciutkan tanah menjadi 1 inci. Sepenting hukum memerintahkan. Maju. Yang mulia ini telah mengerahkan semua kekuatan spiritual. Aku menolak untuk mempercayainya. Bocah Ye Tian itu baru berkultivasi selama beberapa hari. Dalam hal kekuatan spiritual yang mendalam, bisakah dia dibandingkan denganku? Ketua Sekte Su. Ketua Sekte Su, kamu lelah bukan? Kenapa tidak masuk mobil istirahat? Kami akan mengantarmu. Apel, kau. Benar. Ketua Sekte Su, masuk ke mobil. Kami akan mengajak Anda jalan-jalan. Kalau tidak, jika Anda kalah terlalu parah, Anda akan kehilangan semua muka. Ketua Sekte Su, kalau begitu kami akan pergi duluan. Sampai jumpa. Aku kembali. Ketua Sekte. Ketua Sekte. Kau kembali. Sepeda roda 3 rusak. Ye Tian. Ye Tian Hei. Aku bilang, apakah kau curam? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana? Anda tidak mau mengakui bahwa Anda kalah bukan? Kamu terlalu tidak tahu malu. Aturan kompetisi ditetapkan olehmu. Metode kompetisi juga dipilih olehmu. Sekarang lihat, kamu mundur sekarang. Apakah kau menindas? Kami para penduduk desa. Kau benar-benar keterlaluan. Tepat sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Pergi menindas desa kami. Semuanya jangan marah dulu. Jangan marah dulu. Sekte-sekte kultivasi ini selalu seperti ini. Hari ini mengambil kesempatan ini. Saya akan memberi Anda pelajaran lagi dan memberitahu Anda apa artinya sandal jepit. Berbicara sembarangan dan palsu. Apa artinya menjadi binatang berbalut pakaian manusia? Rusak moral. Aku tidak mempercayainya. Guruku sudah mencapai puncak tahap transendensi kesengsaraan. Orang tidak berguna tanpa kultivasi sama sekali. Seperti dirimu. Bagaimana mungkin kau bisa melampaui guruku? Dengan tingkat kultivasi Anda bahkan tidak bisa membedakan kekuatan sejati saya. Apakah itu menang atau kalah? Anda akan tahu ketika Tuhan Anda kembali. Mari kita masuk ke dalam. Baru saja dibicarakan dia sudah muncul. Ketua Sekte Su, setengah jam sudah berlalu. Kamu baru turun sekarang. Keterampilan terbangmu tidak terlalu bagus. Dan keterampilan mendaratmu juga tidak terlalu bagus. Ling Er. Kalau begitu saya harus mengkritik Anda sedikit. Meskipun Ketua Sekte Su dan kelompoknya tidak dapat dipercaya dan kurang bermoral. Tapi kita harus beradab dan sopan. Maafkan aku Ketua Sekte. Aku salah. Sekte King Yin mereka. Meskipun mereka memiliki kekurangan di mana-mana dan tidak cocok untuk kultivasi. Tapi, aku juga tidak bisa meremehkan sesama kultivator. Itu baru benar. Kritik saya tidak sia-sia. Sekte King Yun ini, sekte besar kultivasi 100 tahun. Kultivasi abadi mereka kurang bagus. Tapi kita juga harus menghormati para senior dalam kultivasi abadi. Maafkan aku Ketua Sekte. Ling Er tahu kesalahanku. Kalian semua. Ketua Sekte Su ini. Saya juga punya beberapa kata untuk Anda.
Lain kali Anda harus memilih proyek yang Anda kuasai. Kalau tidak, kalau kalah parah memalukan. Tepat sekali. Kalian semua sudah keterlaluan. Guru, apakah bocah ini benar-benar mengalahkanmu? Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa mungkin? Dia memang cepat daripada yang mulia, sedikit lebih ini. Namun, tunggangan di bawahnya jelas bukan sepeda roda 3 biasa. Itu hanyalah yang mulia ini yang meremehkan musuh. Bukankah mereka bilang ketua sekte Su, kultivasi capai puncak transendensi kesengsaraan? Ye Tian ini, bukankah dia baru mulai berkultivasi? Yi Tian ini, metode macam apa yang dia gunakan? Bagaimana mungkin dia bisa, hanya dalam beberapa hari, berkultivasi hingga puncak Washin? Tidak percaya. Tak percaya, tantang kami terus. Namun sebelum menantang, Anda harus menyerahkan segel otoritas sekte Anda dan menjadi bawahan sekte rebahan saya. Kau, Lantang. Segel otoritas dasar sekte kami. Bagaimana kami bisa dengan mudah menyerahkannya? tepat sekali, itulah fondasi sekte kami. Serahkan mudah kepadamu. Sekte Suan Tianku, bukankah kita akan ditertawakan oleh orang luar? Benar sekali. Hanya dengan satu kompetisi, kau ingin mencaplok 3 sekte utama kami. Yi Tian, bukankah kau sedikit terlalu serakah? Aturan sudah ditetapkan olehmu sebelumnya. Jika kamu kalah, kamu harus memberikan segel otoritas sekte itu kepada kami. Jika kami kalah, kami harus menyerahkan desa Taiping. Mengapa kamu tidak menepati janjimu? Kalian orang kota, bagaimana kalian bisa tidak menepati janji? Benar-benar tidak tahu malu. Tepat sekali kau mengatakan ini. Tidak bisa menang dalam pertarungan. Dan sekarang kau mulai tidak masuk akal. Kalian semua, kultivasi kalian masing-masing tidak hebat. Namun kulit kalian sangat tebal. Siapa bilang kami tak hormati perjanjian? Jelas kau yang menggunakan tipu daya untuk memenangkan kompetisi. Sekali adalah curang, 2 kali adalah tipuan, tetapi 3 atau 4 kali masih tipuan. Kau pura-pura lemah kalahkan kuat. Menggunakan leluhur tua sektemu untuk melawan murid-murid biasa kami. Bagaimana mungkin kau bisa memenangkan kompetisi? Jika kau tidak menggunakan trik murahan ini, kau ini apa? Kau sudah dikalahkan oleh sekte King Yan. Baiklah, kalau begitu saya akan berbelas kasih dan memberi Anda kesempatan lagi. Murid sekte kami. Anda bisa memilih siapapun yang Anda mau. Apakah aku menantangmu? Tepat sekali. Bukankah Anda sangat sombong dan lancang? Berpikir Anda begitu kuat dan meremehkan sekte rebahan kami. Terakhir kali, aku ingat hanya orang tua biasa bisa menetralkan 50% kekuatanku. Jika aku maju, aku tidak akan dipukulikan. Ada apa? Mungkinkah Anda takut sekarang? Bukankah kakak senior sebelumnya menantang sekte kami? Karena kamu takut, maka aku akan memilih yang terlemah untukmu. Bagaimana kalau begitu? Siapa bilang aku takut? Aku hanya melihat orang-orang ini untuk melihat siapa yang layak menjadi lawanku. Kalau begitu pilihlah dengan hati-hati. Pastikan untuk memilih target yang mudah ya. Siapa bilang aku pilih target mudah? Aku pilih lawan sekuatku. Aku ingin menggunakan kultivasiku untuk mengalahkannya dengan terhormat. Apakah ada orang yang tidak takut mati dan berani menantangku? Jika kau punya nyali, majulah. Karena tidak ada di antara kalian yang takut mati, maka jangan salahkan aku. Bibi itu kau. Jika kau punya kemampuan, keluarlah dan naiklah. Naiklah. Mengapa kau memasang ekspresi sengit seperti itu? Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Dengan tingkat kultivasimu, tak biarkan kau pukul sekalipun. Bibi, apa yang kau lakukan? Aku hanyalah seorang petani. Ini, apa yang terjadi? Mungkinkah kakak senior juga dipukuli seperti ini oleh wanita tua ini? Hanya wanita tua manapun yang keluar memiliki kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Pasti bibi itu memanfaatkan kelengahan kakak senior dan memukulnya.
Kakak senior juga tidak memperhatikan. Itulah mengapa dia jatuh ke dalam perangkapnya. Tepat sekali. Hanya dengan kekuatan sebesar ini, itu bukan apa-apa. Lemah. Terlalu lemah. Kalau aku pakai lebih banyak tenaga, Masih bisa pakai lebih banyak kekuatan. Pukulan itu hampir menghancurkan semua kultivasiku. The film was Monster macam apa translated Bibi ini? and narrated by M Media. jika kau merasa tidak punya cukup kekuatan, kita pakai lebih banyak tenaga. Lupakan saja. Meski kau pakai lebih banyak kekuatan, kau tidak akan melukaiku sedikit pun. Dengan tingkat kultivasimu, kau seharusnya tidak naik sama sekali. Sampah sepertimu harus kembali bertani. Apa yang kau lakukan? Kau benar-benar. Jika kamu tidak bisa menang, katakan saja. Kami tidak akan menganggapmu memalukan. Siapa bilang aku tidak bisa menang? Aku hanya ingin memberikan kepada semua orang pertarungan yang seimbang. Pertarungan seimbang. Ini sepertinya agak sulit. Bagaimanapun juga, sekte rebahan kami tak bisa menemukan yang sekuatmu. Terlalu lemah. Kau. Hei kau. Ya kau. Yang berkacamata. Jika kau punya nyali, naiklah dan bertarung. The film was translated and narrated by M Media. Kau ingin menantangku? Berotot? Tidak berguna. Kultivasi. Apa yang ditekankan? Tingkat kultivasi. Lihatlah seluruh tubuhmu. Otot mati. Jelas kau mendapatkannya dari meminum pil. Kau tidak punya kekuatan nyata. Apakah aku punya kekuatan atau tidak? Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Ini cukup membosankan. Kamu terus memilih-milih, belum pilih lawan kuat setelah lama. Bagaimana kalau begini? Aku akan memilihkan satu untukmu. Bullshit. Ketua sekte. Bullshit. Ketua sekte. Kamu akan melawannya di putaran ini. Bagaimana? Baiklah. Ye Tian, kau mengatakan ini. Jika kau kalah, kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Jangan khawatir. Tidak seperti kalian para bajingan munafik. Aku berbeda. Kata-kata seorang pria terhormat sama berharganya dengan tim 4 kuda. Namun jika kamu kalah lagi kali ini, kamu tidak bisa menyangkalnya, bukan? Tunggu, serahkan desa Taiping. Bocah ini baru 6-7 tahun. Meski dia kultivasi sejak kandungan, itu baru beberapa tahun. Aku kultivasi lebih 20 tahun. Bagaimana mungkin aku bisa kalah dari bocah kecil? Majulah. Baiklah. Semoga berhasil. Aku siap. Nah, jangan salahkan aku. Salahkan ketua sektemu karena tidak berperasaan mengirim anak sepertimu untuk menantangku. Telapak kekacauan purba. Ketua sekte. Aku tak pakai banyak kekuatan. Ini tidak mungkin. Setelah kekalahan terakhir, The film was aku mengambil translated 10 jarum and emas narrated berturut-turut. by M Media. Aku sudah mencapai tahap jiwa baru. Bagaimana mungkin aku bisa kalah bahkan dari bocah kecil? Mungkinkah anak ini sudah mencapai tahap jiwa baru? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Orang biasa berkultivasi selama 10 tahun. Mungkin bahkan tidak memasuki tahap awal. Dia baru saja melepas popoknya. Jika dia bisa mencapai tahap jiwa baru, bukankah itu akan menjadi tamparan bagi kita para kultivator? Lalu bagaimana kakak senior bisa dikalahkan oleh anak ini? Seorang gadis kecil saja bisa dengan mudah mengalahkan ahli jiwa baru. Berapa umurnya? Hingga memiliki kekuatan seperti itu. Tampaknya sektor bahan miliknya. Orang tua lebih setengah abad.
Pasti jauh lebih tangguh. Sepertinya desa Taiping ini benar-benar tanah harta geomantik untuk berkultivasi. Hasil ganda dengan setengah usaha. Kalau tidak, bagaimana bisa menjelaskan seorang anak kecil memiliki ranah jiwa baru? Aku juga tidak tahu. Pokoknya, setelah aku makan jarum emas yang diberikan oleh ketua sek, aku menjadi seperti ini. Jarum emas. Hanya satu jarum emas bisa menjadikan seseorang ahli jiwa baru. Aku tidak percaya. Siapa lanjut tantangan sekarang? Ketua sekte. Aku membunuhnya. Aku membunuhnya. The film was translated and Lihat narrated semuanya. by M Aku Media. membunuhnya. Ye Tian, apa yang kau banggakan? Pada akhirnya, bukankah kau tetap mati di tanganku? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu tahu punggungku gatal? Apakah kamu menggaruknya khusus untukku? Apa tingkat kultivasi sejatimu? Mengapa kau bisa, tanpa pertahanan apapun, masih menahan serangan kekuatan penuhku? Tingkat kultivasiku. Kamu tidak pantas untuk tahu. Yang perlu kamu ketahui hanyalah bahwa, bahkan serangan kekuatan penuhmu tidak bisa melukaiku sedikit pun. Guru, selamatkan aku. Ye Tian, kau tidak boleh membunuhnya. Para ahli sekte abadi bisa dikalahkan, tetapi tidak boleh dibunuh. Jika kau membunuhnya, itu sama saja memprovokasi beberapa sekte abadi besar kami. Sekte abadi agungmu. Jadi kamu membina jenis sampah cuma tahu serang diam-diam, karena kamu tidak mau mendisiplinkannya. Maka aku akan mendisiplinkannya untukmu. Ini 40 juta milikku, Ye Tian. Ketika sekte-sekte abadi marah, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Aku ingin melihat bagaimana aku tidak bisa menahan mereka. Kesempatan bagus. Perhatiannya teralihkan oleh ketua sekte Su. Pukulan fatal dariku sebagai ahli Mahayana pasti akan merenggut nyawa anjingnya. The film was Satu lagi datang untuk mati. Pedangku. Cukup. Aku tahu kamu tercela. Berhenti berteriak. Kau. Apa kamu? Karena kau mau serang diam-diam, maka mati di tanganku. Kamu seharusnya tidak punya keluhan, kan? Tunggu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Ye Tian. Kami salah barusan. Tetapi sebagai master di antara para master, memusnahkan generasi muda sepenuhnya. Dan begitu pendendam. Bahkan jika kau naik ke surga di masa depan, itu pasti akan menjadi nol pada catatanmu. Tetua, murid-murid, dan cucu muridmu. Saat ketua sekte kami tidak siap melancarkan serangan mendadak dari belakang. Dan sekarang itu salah kami. Kau sudah menyinggung sekte Kinyon. Apakah kau sekarang berniat menyinggung sekte Xiao Yao kami juga? Jadi kamu ingin kami menelan kerugian diam-diam ini? Aku hanya berharap Ye Tian untuk mempertimbangkan situasinya sendiri. Jangan sampai dia membuat terlalu banyak musuh dan mendapati dirinya tidak bisa bergerak sedikit pun. Hanya kalian semua. Kalian ingin menjadi musuhku. Siapa lagi? Kenapa kalian tak serang bersama? Pasti sulit bagi kalian semua. Setelah berpikir begitu lama, kau cuma bisa langkah jahat serang diam-diam. Xiang Yuan ini seorang ahli tahap Mahayana. Mungkinkah serangan kekuatan penuhnya bahkan tidak menggesernya sedikit pun? Bagaimana Itian bisa menjadi sekuat ini? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dia hanya seorang bajingan yangku, dipecat olehku. Dia baru berkultivasi selama beberapa hari. Ini, bagaimana dia bisa sekuat ini? Ye Tian yang tadi mengendarai becak listrik, mampu mengejar ketua sekte Su yang terbang di atas pedangnya. Ini membuktikan bahwa mungkin kekuatannya sudah melampaui puncak melewati kesengsaraan. Dan dia telah menjadi Dewa Emas Luo Akun. Dewa Emas Luo Akun. Bahkan jika leluhur dari sekte-sekte abadi utama keluar dari pengasingan, mereka tidak akan memiliki kekuatan sebesar itu. Mungkinkah semua orang di sekte rebahan ini adalah monster?
Ian Tian, kau membunuh seorang ahli Mahayana milikku. Begitu saja. Bahkan jika orang tua ini bisa mentoleransimu, Dao Langit tidak akan. Dao Surgawi. Jika benar-benar ada Dao Surgawi, hal pertama yang tidak akan ditoleransinya adalah kelompokmu yang pelin-pelan. Penjahat sok suci. Kau. Meskipun kau pandai bicara, bahkan jika kau bisa mencapai alam Dewa Emas Luo Agung, lalu kenapa 3 sekte abadi besar kami tidak boleh disinggung oleh orang sepertimu? Dewa Emas Luo Agung. Mustahil, benar-benar mustahil. Demi Kiao Songcheng, aku menggugurkan anakku dengan Yi Tian. Mereka benar-benar memberitahuku. Aku melewatkan seorang Dewa Emas Luo Agung. Itu adalah kultivator abadi yang paling agung. Hanya selangkah lagi menuju cara naik keabadian yang terkuat di dunia. Orang macam apa yang sebenarnya kulewatkan? Bukan Linele. Apa maksudmu? Kau menyesalinya. Lalu saat itu, aku melakukannya untukmu. Itulah sebabnya aku menyinggung Ye Tian. Sekarang dia sudah mendapatkan kekuatan. Kau menyesalinya. Jadi kenapa kalau aku menyesalinya? Kau harus melihat dirimu sendiri. Menjalankan grup tanpa Yi Tian, kau tidak bisa mempertahankannya. Sekarang dalam kultivasi kau tak sebanding dengannya. Kau. Apa maksudmu kau, bajingan? Aku. Yi Tian. Sebenarnya, ketika aku bersama Kiao Songcheng, itu untuk sengaja memotivasimu. Benarkah begitu? Tentu saja jika bukan karenaku. Kau tidak akan mengumpulkan keberanian untuk pulang dan berkultivasi, capai sukses besar dalam waktu singkat, dan memiliki pencapaian yang begitu besar. Jadi kamu mengatakan, aku harus berterima kasih padamu. Untuk kebaikan ini, kau hanya perlu mengingatnya sendiri. Jika bukan karenaku, di mana kau akan berada sekarang? Kau masih akan menjadi karyawan kecil di grup ketua Kiao, bekerja keras sepanjang hidupmu. Kau bahkan tidak akan mampu membeli rumah, apalagi menikah. Semua pencapaian yang kau miliki hari ini, semuanya karena aku, Lin Lale. Lidah yang licin sekali, mengacaukan yang benar dan yang salah. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Jika aku tidak putus dengannya, bisakah dia bekerja keras untuk memperbaiki dirinya sendiri? Jika aku tidak putus dengannya, dia mundur lalu pulang kultivasi. Jika aku tidak putus dengannya, bisakah dia mencapai apa yang dia miliki hari ini? Baiklah. Kata-kata yang bagus. Bagus. Betapa tidak tahu malunya. Kurasa yang tidak tahu malu adalah kau, bukan? Aku, tepat sekali. Kalau bukan kau, lalu siapa? Aku hanya ingin memberi Yi Tian sedikit tekanan untuk membuatnya lebih baik, itu saja. Siapa sangka kau akan memanfaatkan situasi ini? Lin Rayleigh, sebelumnya, aku pikir kamu hanyalah wajah cantik. Hari ini, kau buatku ubah pandangan sepenuhnya. Kakak Yi Tian, jangan tertipu olehnya. Dia hanya mengincar sumber dayamu. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Ketika Yi Tian bekerja keras seperti sapi dan kuda, aku membuatnya tunduk padaku. Sekarang dia berkultivasi. Dia masih anjingku. Yi Tian, aku akan memberimu kesempatan. Selama kau mau kembali padaku dan menyerahkan semua sumber daya kultivasimu kepadaku, aku masih bersedia. Wanita sepertimu, aku akan merasa sial hanya karena kamu menyentuhku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu bersamaku lagi? Bukankah kau baru saja bilang aku? Aku hanya berpikir kamu sangat fasil, mampu membalikkan hitam menjadi putih, mampu membuat hal buruk terdengar baik. Aku sudah tahu. Ye Tian tidak akan mempercayaimu. Lihat, sekarang kamu menyesal, bukan? Terlambat. Siapa bilang aku menyesalinya? Yi Tian, dia sudah menyinggung 3 sekte abadi agung. Dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Terlebih lagi, dia hanya mengandalkan desa Taiping sekarang. Tanah harta Domantik ini. Hanya dengan begitu dalam waktu singkat, dia mendapatkan kekuatan seperti itu saja. Jika itu orang lain, mereka hanya akan lebih kuat. Kamu. Inyalah kau, Sampan. Tepat sekali. Jika aku punya sumber daya yang sama denganmu, aku pasti akan lebih kuat darimu. Kultivasi abadi ini tidak berguna. Aku lihat bualanmu, benar-benar tak tertandingi. Yi Tian, beraninya kau menghina ketua Kiao. Bukan urusanmu. Bagaimana jika aku menghinanya? Ketua sekte Qin Yunmu. Aku menghinanya sama saja. Beraninya kau begitu kurang ajar. Sekolah Qin Yunku adalah sekte terbesar di bawah langit, dan ketua sekte sangat berbudi luhur dan dihormati. Hinaan verbalmu tidak menghormati sekolah abadi. Aku lihat cepat atau lambat, kau akan menanggung murka Dao Surgawi. Dunia ini selalu menghormati kekuatan. Jika kekuatanmu tidak cukup, jangan bicara padaku tentang menjadi senior atau tua. Pispot dari dinasti Qing ini, bukankah itu masih digunakan untuk buang air kecil? Kau. Apa kamu? Di usia setua ini, kultivasimu baru mencapai transendensi kesengsaraan, dan kamu masih berani berteriak di sini. Yi Tian, aku akan melawanmu sampai mati. Sampai mati.
Baru saja dia waspada. Sekarang dia telah membunuh 2 orang berturut-turut, dan merasa sombong. Kalau aku serang mendadak sekarang, aku pasti akan menang dalam 1 pukulan. Tanganku. Aku hanya mengatakan, tidak bisakah kalian memilih tempat yang lebih baik? Bagaimana bahkan tikus bisa masuk ke sini? Hari ini aku akan berbelas kasih. Dan The membantumu film was menangani tikus-tikus ini. translated and narrated by M Media. Yetian, orang-orang ini sudah dikalahkan olehmu. Haruskah kau memusnahkan mereka sepenuhnya? Hatimu begitu kejam. Kami tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Kalau begitu datang dan tantang sekte rebahanku. Aku. Baru saja kamu ingin menyerangkan. Nah itu. Itu tidak benar. Itu kamu. Cuaca hari ini sangat bagus. Aku akan memberi kalian semua 1 kesempatan terakhir. Segera berlutut dan minta maaf. Dan bersumpah. Untuk tidak pernah memasuki desa Taipingku lagi. Kalau tidak 100 sekte abadi. Akan menjadi milik sekte rebahanku. Kekuasaan tunggal. Yetian, kau sudah keterlaluan. 3. Apakah kau pikir dengan melakukan ini, kau bisa membuat kami berlutut dan memohon belas kasihan? 2. Bermimpi. 1. Energi spiritual yang begitu besar. Mungkinkah Yetian hanya menahan diri? Bahkan jika kami mengumpulkan kekuatan ketiga sekte kami, akan sulit untuk melawan. Berlutut. Kami salah sebelumnya. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Tepat sekali, kami akan kembali dan berkultivasi sendiri. Dan tidak akan pernah mengganggu lagi sekte rebahan, Yetian, kakak. Ini aku. Aku buta terhadap kehebatanmu. Tolong jangan salahkan aku. Itu semua wanita ini. Ini semua salahnya dia berani merayuku. Kalau tidak, bahkan jika kau meminjamiku 100 keberanian, aku tidak akan berani mencuri orangmu. Kiao Songcheng, apakah kau bahkan manusia? Lalu kau bersamaku. Bukankah hanya demi uangku? Dan demi pengaruhku kan? Kau tanpa henti menggangguku saat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa memecat Yetian? Biar ku beritahu, grupku saat ini telah menderita kerugian sekarang yang tak terukur, hampir bangkrut. Kiao Songcheng, sekarang setelah sesuatu terjadi padamu, kau menimpakan semua kesalahan dan semua omong kosong di kepalaku bukan. Kau pikir kau ini apa? Semacam orang baik, kau pelacur busuk. Jika bukan karenamu, kau jelas tahu saat itu bahwa aku punya pasangan. Kau membelikanku mobil rumah tas dan membujukku. Aku selingkuh hianati Yetian dan melewatkan orang yang menjanjikan. Aku memberikan semua itu kepada anjing. Aku memberikan semuanya kepada anjing. Cukup. Itu Yetian. Jika kau menginginkan wanita ini, ambil dia cepat. Yetian, selama kau masih bersedia untuk bersamaku, selama kau bersedia mengajariku kultivasi, aku bersedia memberimu kesempatan ini. Aku bukan tempat barang rongsokan. Aku tidak menerima sembarang sampah. Kau benar. Kau benar-benar jali. Baiklah, aku akan memberi kalian semua 1 kesempatan terakhir. Mulai sekarang, jika ada yang berani mengganggu kedamaian desa Taiping, mereka akan dieksekusi tanpa ampun. Ya, Ya, Ayo pergi. 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 Kembali ke desa, lanjut kultivasi. Lanjutkan berkultivasi. Kakak Yetian, kau kerja luar biasa kali ini. The film was Sekte dan klan translated abadi itu and narrated sama by sekali M bukan Media. tandingan. Bukan karena mereka tidak sebanding, tetapi karena kalian semua terlalu kuat. Meskipun kalian telah berkultivasi denganku untuk waktu yang singkat, bahkan yang terlemah di antara kalian telah mencapai alam Mahayana, aku juga bisa pergi dengan tenang. Kakak Yetian, kamu mau kemana? Kalian semua sudah berkultivasi hampir cukup. Aku juga harus pergi ke surga untuk mencari kakakku sendiri. Berkultivasi selama 10 hari, dan kemudian bisa naik. Kurasa hanya aku.
Kakak Kiai Tian. Tapi Lingker tidak tega berpisah denganmu. Tidak tega berpisah. Kakek buyut. Kakek buyut. Kakak buyut. Kakek buyut. Kakak Kiai Tian. Apa yang terjadi pada kakak buyut? Tidak bernapas. Mati. Mati. Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah selama pertemuan ujian, dia menderita cedera serius? Itu tidak mungkin. Baru saja, sedikit orang yang bisa melukainya. Biar kupikir. Kakak buyut berusia lebih dari 80 tahun. Mungkinkah dia meninggal karena usia tua? Alam roh sedang bekerja. Manusia biasa menyingkir. Liu Dabao. Umurmu sudah habis. Ikutlah bersama kami. Alam roh. Hebat, kuota bulan ini masih ada lebih dari 20 orang. Jika kita tidak bisa menyelesaikan ini, apa yang akan kau lakukan? Katakan padaku, jika kita tidak bisa memenuhi kuota, apakah Raja Yama tidak akan memotong bonus kinerja kita kan? Alam roh. Bahkan memiliki penilaian kinerja. Dan juga gaji kinerja. Dia sangat pelit. Jika bisa memotong uang, dia pasti melakukannya. Pemimpin yang terhormat, ketika dia membutuhkan kita, dia melukiskan gambaran besar untuk kita. Ketika dia tidak membutuhkan kita, dia membuat kita bekerja seperti hewan beban. Jadi apa yang bisa kita lakukan mengenai hal ini? Bulan ini, kita masih kekurangan lebih dari 20 kuota. Kita tidak mungkin acak rebut jiwa lebih 20 orang. Desa Taiping tempat kita datangi hari ini. Bukankah penduduknya sudah sangat tua? Bagaimana kalau begini? Kita sebaiknya di sini menunjuk lebih dari 20 orang dan menyelesaikan tugas pada saat yang sama. Bukankah itu tidak pantas? Bagaimana jika kita tertangkap? Bukankah itu akan menjadi akhir bagi kita? Apa yang kamu takutkan? Jika atasan mengetahuinya, tak bisakah beri mereka uang saja? Mereka pencabut nyawa alam roh. Tapi, bukankah orang-orang itu cukup menyedihkan? Mereka seharusnya tidak perlu mati. Berapa usia semua orang itu? Mereka tidak akan hidup lebih lama lagi. Lagi pula, mereka semua hanyalah penduduk desa. Siapa yang peduli dengan hidup atau mati mereka? Orang ini tidak mungkin berbicara kepada kita, bukan? Hebat. Mustahil. Bagaimana mungkin orang biasa melihat kita berdua? Kecuali seseorang telah mencapai alam Luo Jin Xian Agung. Tetapi orang seperti itu pasti sudah tidak jauh dari kenaikan. Mereka pasti berada di klan sekte abadi, berkultivasi. Bagaimana mungkin mereka berada di desa kecil ini? Ada benarnya. Mari, cepat. Di sini mencari 20 sekian orang tua di desa Taiping. Kait jiwa mereka dan selesaikan. Mari kita cepat selesaikan kuota kita. Ayo cepat pergi. Cepat-cepat. Di depanku, kalian mau cabut nyawa orangku. Mengaitkan jiwa. Kakak Kiai Tian. Apa sebenarnya yang sedang kakak bicarakan? Anak ini bisa melihat kita. Hebat. Dia pasti seorang kultivator manusia. Alam roh sedang menjalankan tugas. Personal yang tidak berkepentingan. Cepat menyingkir. Jangan menghalangi jalan. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Apakah alam roh tidak memiliki keadilan? Tidak ada kewajaran untuk dengan santai mencabut nyawa orang yang masih hidup. Nah, kami adalah keadilan surga. Kami adalah jalan yang benar. Saya akan mengatakannya lagi. Personal yang tidak berkepentingan, cepat menyingkir dari jalanku. Biarkan kami bawa orang ini pergi. Pura-pura patuh diam melanggar. Mencabut nyawa secara acak. Apa bedanya ini dengan pembunuhan? Nah, saya sarankan kamu menyingkir lebih awal. Kalau tidak, saya akan melemparkan muka 18 lapisan neraka, sehingga kamu tidak akan pernah bisa terlahir kembali. Kalau begitu mari kita lihat apakah kalian memiliki kemampuan. Di depanku, cabut nyawa orang hidupnya belum habis. Kamu mencari mati. Kakak Kiai Tian. Dengan siapa sebenarnya kakak berbicara? Kalian. Tidak bisakah kalian melihat mereka? Aku tidak bisa melihat mereka. Apa yang terjadi? Mata ilahi gabungan langit dan bumi wujud. Memahami semua fenomena. Binatang macam apa ini? Apa yang sedang terjadi? Kakak Kiai Tian. Mereka. Tunggu sebentar. Mungkinkah mereka adalah utusan alam roh? Yang legendaris. Hebat. Binatang apa? Kami adalah saudara Niusam dan Masi. Saya beritahu kamu, kamu sebaiknya segera lepaskan saya. Jika Raja Yama mengetahuinya,
dia pasti tidak akan mengampunimu. Utusan alam roh yang bermartabat, dengan santai mengambil nyawa manusia. Masalah ini, apakah Raja Yama tahu tentang itu? Banyak pemanen jiwa di alam roh. Siapa tak pernah ambil nyawa? Kami punya begitu banyak pekerjaan. Tidak terhindarkan adanya kelalaian dan kesalahan. Lagi pula, orang-orang tua itu, toh tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Kami ambil jiwa mereka sebelum waktunya. Mungkin, mereka kemudian bisa terlahir kembali hidup lebih baik. Baiklah. Bukan pertama kali kalian lakukan ini. Jika aku membiarkan kalian pergi, banyak orang akan menderita. Apa yang ingin kamu lakukan? Mengesankan. Ye Tian benar. Kami adalah pejabat publik alam roh. Cepat lepaskan kami. Jika Raja Yama mengetahuinya, dia tidak akan melepaskanmu. Tepat. Jika kamu berani menyakiti kami berdua, kami buatmu reinkarnasi 9 masa sebagai sapi dan kuda untuk terlahir kembali di kehidupanmu selanjutnya sebagai seekor hewan. Kalian dengan santai merenggut jiwa orang. Sekarang, kalian berani ancam kakak Ye Tian. Hari ini aku akan menghancurkan kalian. Ling Er, jangan gegabah. Mari kita bicarakan baik-baik. Jangan gegabah. Ya, itu salah saya. Aku tak boleh sembarangan rebut jiwa. Tapi kami hanya mengikuti perintah. Ini hanya merebut jiwa bagaimanapun juga. Tidak mudah bagi kalian berdua untuk berkultivasi. Jadi tidak perlu menentang kami karena masalah sepel. Masalah sepel. Aku mendengarnya dengan sangat jelas barusan. Kalian mau pakai nyawa penduduk Taiping untuk menyelesaikan target kinerja kalian. Kalian bilang, ini masalah sepel. Kau bocah. Kenapa kau tidak tahu cara bersikap Loet? Mereka hanyalah petani. Selain itu, dalam 9 generasi mereka, tidak ada seorang pun yang berarti. Mengambil nyawa mereka tidak akan menimbulkan dampak apapun. Menurut kalian, yang berkuasa berpengaruh hidup lebih lama. Sementara petani miskin pantas mati. Kalian semua, kalian begitu saja dengan santai, memotong pendek usia hidup orang. Jika alam roh penuh dengan sampah seperti kalian, aku tidak melihat alasan baginya untuk tetap ada. Tuanku, kami salah. Mohon ampuni saya. Kami tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Di masa depan, kami pasti akan mengikuti apa yang tertulis di kitab hidup dan mati. Tepat sekali, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Mohon ampuni kami kali ini saja. Kami tidak akan pernah datang ke desa Taiping lagi. Begitu lebih baik. Aku akan mengampuni kalian kali ini. Tapi jika lain kali tidak bertindak sesuai dengan di kitab hidup dan mati, aku pasti tidak akan melepaskan kalian. Terima kasih tuanku. Terima kasih tuanku. Kakak Ye Tian, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja kan? Jika mereka kembali balas dendam sembrono. Jangan khawatir, The mereka film tidak was punya nyali. translated Enyahlah. and narrated by M Media. Tuanku, jiwa Liu Dabao itu yang ditetapkan dalam kitab hidup dan mati. Bisakah Anda tidak? Masih mencoba merebut nyawa. Tidak. Jika kami kembali dengan tangan kosong, Raja Yama pasti akan menyalahkan kami. Jika ini sampai mendatangkan malapetaka pada desa Taiping, itu tidak akan baik. Kalau begitu kembalilah dan beritahu Raja Yama. Jika dia tidak puas, aku Ye Tian akan menunggunya di desa Taiping. Dahsyat, Ye Tian benarkah itu? Liu Tua mengingatmu. Tunggu saja. Aku pergi cari bala bantuan sekarang. Jangan katakan hanya dia hari ini. Bahkan jika itu semua orang di seluruh desa Taipingmu, kami akan merebut semua jiwa kalian. Merebut semua jiwa kalian. Sudah kuduga mereka bukan orang baik. Kakak Ye Tian baru saja melepaskan kalian. Namun kalian, Bersekongkol lawan orang desa Taiping. Bagus, biarkan mereka datang. Ling Er, pergilah cari beberapa orang di desa dan tunggu di sini. Jika salah satu dari mereka datang, aku akan menghancurkan satu. Jika sepasang datang, aku hancurkan keduanya. aku akan segera pergi. Kakek buyut. Bukankah aku mati? Dan ada utusan dari alam roh yang ingin merebut jiwaku. Kakek buyut, jangan khawatir. Dengan aku di sini tidak akan terjadi apa-apa. Jangankan utusan dari alam roh, bahkan jika Raja Yama sendiri datang, aku tidak akan membiarkannya menyentuhmu. Baiklah. Itu bagus. Raja Yama Hakim Alam Roh. Raja Yama. Raja Yama. Anda harus menegakkan keadilan bagi kami Raja Yama. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa dengan semua kepanikan ini? Tidak bisa dipercaya. Raja Yama, Anda tidak akan percaya. Orang-orang dari desa Taiping itu
Semua rakyat jelata tak patuh. Semua rakyat jelata tak patuh. Kami pergi untuk menjalankan tugas resmi kami. Kami pergi ke desa Taiping untuk merebut jiwa. Namun, kami tidak merebut jiwa apapun. Dan kami dipukuli dengan parah. Kami diusir. Lancang. Aku ingin melihat siapa yang berani begitu sombong dan menghalangi kalian menjalankan tugas resmi. Baijun. Niusan masih. Kalian berdua telah berada di alam roh, hidup selama beberapa ratus tahun. Kalian dipukuli manusia biasa. Hingga keadaan seperti ini. Baijun, Anda tidak tahu setengahnya. Kelompok rakyat jelata yang tidak patuh itu. Mereka benar-benar menjijikan. Terutama yang satu itu. Yi Tian. Dia berkultivasi selama beberapa hari. Dia bisa meremehkan kami. Dia bahkan menyebarkan kabar yang mengatakan, bahkan jika Raja Yama sendiri yang pergi, dia tak izinkan siapapun ditangkap. Hanya manusia biasa. Benar-benar berani bersikap sombong seperti itu. Yang mulia ingin lihat siapa dia. Buddha Agung setinggi langit macam apa? Raja Yang, seorang kultivator manusia belaka. Mengapa Anda perlu turun tangan secara pribadi? Wujud. Benar Raja Yama. Masalah sepele seperti itu. Serahkan saja pada kami. Baiklah. Masalah ini dipercayakan pada kalian berdua. Ingat. Tidak peduli cara apapun yang kalian gunakan. Wajah alam rohku tidak boleh hilang. Ya. Ya. Kalian berdua. Lihat saja kami berdua. Membawa jiwa mereka kembali. Tapi aku melihat bahwa Ye Tian juga memiliki kekuatan yang cukup besar. Jika Anda pergi begitu saja, jangan sampai jatuh ke dalam perangkap Ye Tian. Mama, Tuan Hitam dan Tuan Putih. Ye Tian itu memang memiliki kekuatan. Dan tidak boleh diremehkan. Ini, bagaimana kalau saya sarankan agar Raja Yama tetap? Apakah Anda menyiratkan? Aku tak bisa dibandingkan manusia biasa. Tidak ada perbandingan. Bahkan Dewa Emas Luo Agung di masa lalu, setelah kematian mereka, kami berdualah juga pergi ambil jiwa mereka. Aku menolak untuk percaya bahwa tongkat penuai jiwa, artefak abadi ini, tidak bisa mengambil jiwa seorang manusia fana belaka. Lihat saja, hari ini aku pasti akan membawa jiwa Yi Tian kembali ke alam roh. Lihat. Lancang. Beraninya kau rakyat jelata. Cepat lepaskan kami. Jadi ini utusan alam roh. Sepertinya. Hanya itu. Kakak Yi Tian. Kakak bilang mereka utusan alam roh. Pergi ke dunia fana untuk menuai jiwa. Dan ini yang mereka gunakan. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Tongkat dukaku. Kau tahu Raja Yamamu itu benar-benar The sesuatu. film was Alam roh adalah badan pengatur yang translated begitu and besar. narrated by Badan M pengatur. Media. Mereka tak terpikir beribawahan. Persenjataan yang diperbarui. Benda ini sudah sangat tua. Seharusnya sudah dihapus sejak lama. Kaulah yang seharusnya disingkirkan. Ini adalah artefak abadi. Dianugerahkan padaku oleh Raja Yama. Artefak abadi. Aku beritahu padamu basis data informasimu. Juga perlu pembaruan. Apa nilai sebuah artefak abadi? Di dunia fana, artefak Dao sudah ada di mana-mana sekarang. Artefak Deo. Ini juga artefak Dao. Ini semua artefak Deo. Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Itu semua pasti palsu. Artefak Dao adalah senjata legendaris. Itu bukan sampah yang bisa diproduksi massal sesuka hati. Bagaimana mungkin setiap orang di desa Taiping kalian memilikinya? Tuanku, zaman telah berubah. Kau lihat, setelah tinggal di alam roh begitu lama, kalian pasti tidak tahu apa yang terjadi di luar. 1 hari di bawah tanah adalah 1 tahun di atas tanah. Sedangkan kami sudah lama bergerak maju. Kalian sudah ketinggalan zaman. Bukankah itu ungkapan kami? Kau ambil kitab hidup dan mati kompang camping, dan berani bersikap begitu sombong. Seenaknya menandai orang untuk mati. Sekarang dunia manusia bukanlah tempat di mana kau bisa seenaknya bertindak sembarangan lagi. Tepat sekali. Anda pasti Yi Tian kan? Saya katakan kepada Anda. Kata-kata manis tidak berguna. Masa hidup Yuda Bao telah berakhir. Kami datang hari ini, tepat untuk membawanya pergi. Itu benar. Selain itu, desa Taiping kalian tidak menghormati alam roh dengan sembarangan menghina Raja Yama. Kejahatan kalian pantas dihukum mati. Aku menyarankan kalian untuk segera lepaskan kami, agar kejahatan kalian tidak bertambah parah. Kau juga harus berlutut dan meminta maaf kepada kami berdua. Aku bisa mohon di hadapan Raja Yama. Keringanan untukmu. Jika tidak,
Aku akan melemparkan muka 18 tingkat neraka, menjadi babi dan anjing selamanya. Tidak pernah lepas dari alam binatang. Tanganmu masih terikat. Namun kau berani bersikap begitu sombong. Sepertinya, aku perlu memberimu pelajaran. Pergi. Beri dia pelajaran yang bagus. Mengerti? Jadilah babi. Jadilah anjing. Jadilah binatang. Kau. Apa kalian? Kalian berani pakai jabatan publik balas dendam, merugikan nyawa manusia, membalas dendam tanpa kendali. Kejam. Aku akan melapor kembali kepada Raja Yama, bahwa semua orang di desa Taiping kalian, sombong, dan angkuh. Sombong, angkuh, dan meremehkan. Kalian tahu salah kalian sekarang. Aku salah. Aku tahu aku salah. Kakak Yetian, apa yang baru saja kakak katakan? Tidak ada apa-apa. Astaga. Apakah ini masih kekasih masa kecilku yang lembut dan pemalu? Sepertinya, mulai sekarang ketika aku berbicara, aku harus lebih berhati-hati. Yitian. Beraninya kau membiarkan bawahanmu menghina kami seperti ini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Cepat serahkan arwah yang meninggal itu. Jika tidak, Raja Yama pasti tidak akan mengampunimu. Jika Raja Yama ingin seseorang mati pada jaga ketiga, aku biarkan dia hidup sampai jaga kelima. Jika dia tidak yakin, maka biarkan dia datang sendiri ke desa Taiping untuk menuntut orang itu dariku. Yitian, kau hanyalah seorang manusia fana. Kau tidak punya kekuatan ini untuk melawan seluruh alam roh. Aku menyarankanmu untuk mematuhi dekret Raja Yama. Kirimkan yang meninggal untuk melapor ke alam roh. Aku menasihatimu untuk segera menyampaikan dekretku kepada Raja Yama dan suruh dia mencoret nama semua penduduk desa di seluruh desa Taiping. Kalau tidak, aku akan turun sendiri dan berbicara dengannya. Kau menampar wajah Raja Yama. Ketika Raja Yama muncul, semua orang di desa Taipingmu akan mati. Hanya seorang manusia biasa berani menantang Raja Yama. Aku khawatir kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Kurasa, dia sudah berada di alam roh dengan terlalu nyaman. Dia lupa bagaimana dulu dia dikacaukan oleh seekor monyet yang mengamuk di sarangnya. Kau pikir kau ini siapa? Kau tidak layak dibandingkan dengan Mahasaja. Kekuatan Mahasaja tak bisa dibandingkan orang rendahan sepertimu. Apakah aku memiliki kekuatan ini atau tidak? Kau akan segera tahu. Aku menasihatimu untuk segera kembali dan memberitahu Raja Yama untuk segera mencoret nama penduduk desa Taiping. Atau aku turun sendiri bicara dengan mereka. Raja Yama. Raja Yama, Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Apa yang terjadi sekarang? Bagaimana kalian bisa dipukuli seperti ini? Raja Yama, Anda tidak tahu seluruhnya. Para penduduk desa Taiping itu, setiap orang dari mereka adalah berandal. Sekelompok berandal. Benar. Kami sudah bilang sejak lama bahwa Yitian adalah bajingan, sombong, dan angkut. Kalian terlalu ceroboh bukan? Kenapa kalian tak bilang lebih awal? Semua orang di desa itu adalah master. Masing-masing memegang artefak Deo. Kami baru saja akan mengatakan sesuatu. Tetapi kalian sudah pergi bukan? Saya pikir Anda jelas ingin membuat kami kehilangan muka. Cukup. Orang lain menindas kita di depan mata. Kalian masih bertengkar sendiri. Apa yang terjadi dengan desa Taiping? Raja Yama, kami pergi ke desa Taiping untuk menyampaikan dekret Anda. Yitian tak mendengarkan sama sekali. Dan bahkan memukuli kami seperti ini. Benar. Dia tidak hanya memukuli kami dengan kejam. Dia juga mengandalkan fakta telah berkultivasi selama beberapa hari. Bawahannya masing-masing memegang artefak Deo. Mereka meremehkan kami. Dia juga apa? Selain itu, dia bahkan meremehkan Anda Apa? Dia bilang Anda telah hidup terlalu nyaman. dan sudah lama lupa bagaimana Anda dipukuli oleh monyet itu saat itu, melarikan diri dalam kekacauan total. Dia bilang jika Anda tidak mencoret desa Taiping, Dia persis seperti monyet dari masa lalu itu, menerobos masuk ke alam roh lagi, menyebabkan kekacauan total. menyebabkan kekacauan total. Kurang ajar, Raja Yama. Raja Yama, mohon tenangkan amarah Anda. Tidak ada gunanya menjadi sangat marah hanya karena seorang manusia biasa. Benar Raja Yama. Raja Yama,
Apakah kita harus hanya menanggung kerugian diam-diam ini? Apakah kita hanya akan membiarkan Yitian itu buang air besar dan buang air kecil di atas kepala kita? Beraninya dia menghina yang mulia ini. Bagaimana dia bisa dilepaskan begitu saja? Jika orang lain di 3 alam tahu bahwa seorang manusia biasa berani menginjak kepalaku, di mana martabat yang mulia ini? Raja Yama, apa yang Anda rencanakan? Semua makhluk hidup, siapa yang tak di bawah yurisdiksi yang mulia? Hari ini aku akan bertindak secara pribadi untuk menangkap Yetian ini. Raja Yama benar. Bagus sekali. Niusan masih di mana kamu? Bawahan Anda ada di sini. Di mana Hei Wucham? Bawahan Anda ada di sini. Bawahan Anda ada di sini. Segera ambil artefak sihir kalian. Kumpulkan semua utusan. Dan ikuti aku ke desa Taiping untuk memanggil arwah. Bawahan Anda mematuhi perintah. Bawahan Anda mematuhi perintah. Hari ini, aku ingin melihat siapa sebenarnya makhluk dewa ini yang berani meniru Maha Bijaksana di masa lalu, menimbulkan masalah di alam rohku. Kau tidak perlu pergi. Aku datang sendiri. Yetian, kau benar-benar berani turun ke alam rohku. Sialan Yetian. Alam roh bisa kau datangi begitu saja. Yitian, Anda tidak mungkin membawa semua penduduk dari seluruh desa ini untuk mohon maaf rendah hati pada Raja Yama, bukan? Yetian, sekarang kau tahu rasa takut. Aku katakan padamu sudah terlambat. Tepat sekali. Datang sekarang. Umurmu sudah mencapai batasnya. The film was translated Sepertinya kau adalah and Yitian. narrated by M Media. Benar, ini aku. Mengingat kau memiliki niat untuk bertobat, membawa semua orang mohon maaf pada yang mulia ini, aku bisa mengampunimu kali ini. Benarkah? Hukuman mati bisa ditiadakan. Hukuman hidup tidak dapat dihindari. Kau harus melayaniku di sini sebagai pekerja selama 100 tahun. Hanya dengan begitu aku bisa menghapus dosa-dosamu dan memberimu reinkarnasi. Bukan aku yang perlu mengakui dosaku. Tapi kau. Lancar. Kau tak hormati yang mulia ini. Yang mulia penguasa alam roh. Di dalam 3 alam dan 5 elemen, tidak ada yang bisa lepas dari kendaliku. Kau berani. Kata-kata yang tidak patuh kepadaku. Apakah kau tidak takut yang mulia ini akan melemparkanmu ke dalam api penyucian, sehingga kau tidak akan pernah lagi? Bagaimana dengan ancamanmu? Dasar anak muda. Tahu cara hormati tua saya yang muda. Aku sudah setua ini. Dan kau masih menyuruhku berdiri. Kau. Apa kau? Orang tua, aku beri kau satu kesempatan lagi. Segera coret semua penduduk desa Taiping dari kitab hidup dan matimu. Kau bisa terus duduk di tahta Raja Yama ini. Kalau tidak, kaisar berganti giliran. Hari ini akan menjadi giliranku. Lihat. Babi itu. Sudah beberapa hari tidak makan atau minum. Kau bilang penyakit ini bisakah disembuhkan ya Tuhan? Pil inti jarum emasku ini. Manusia bisa sembuhkan penyakit keras dengan minum itu. Bersihkan tulang, murnikan sumsum. Menyembuhkan penyakit babi. Pasti tidak akan menjadi masalah, kan? The film was translated and narrated by M Media. Masih belum ada kemajuan. Benar. Bisakah kau menyembuhkannya atau tidak? Menurutku, kau juga tidak bisa menyembuhkan ini. Kau bilang kultivasimu bahkan tidak sebagus dokter hewan desa. Ini sama sekali tidak berguna. Benar. Mari bubar, mari pergi. Pergi. Tunggu. Pil jarum emas itu sepertinya benar-benar berhasil. Semuanya lihat ke belakang. Aku si babi tua akan menjadi abadi. Menjadi abadi. Aku si babi tua akan naik. Telah naik, babiku. Ramuan ini. Babi itu jadi sadar. Dan langsung naik. Aku si babi tua akan naik. Astaga. Begitu manjur. Babi yang susah payahku beri makan hingga gemuk. Hampir kabur.
Kamu membuatku takut setengah mati. Kakak Kiai Tian, ramuanmu benar-benar manjur. Kakak Kiai Tian, kamu benar-benar luar biasa. Babi ini. Paling tidak ia berada di tahap Huashen. Linggar benar-benar mengambil artefak fana dan mampu menjatuhkan ahli Huashen. Ini benar-benar menakutkan. Ditambah energi spiritual melimpah di sini. Seiring waktu, kelompok orang ini akan menjadi monster macam apa mereka? Bisa sembuhkan penyakit babi anjing sapi domba. Aku ingin kultivasi. Aku ingin kultivasi. Bagus. Kalian semua adalah anggota sekte rebahanku. Aku akan memimpin penduduk desa Taiping untuk semua kultivasi. Dan semua orang akan menjadi luar biasa. Ayo pergi. Kultivasi. 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 Benarkah begitu? Mereka sudah pergi kan? Seharusnya mereka sudah pergi. Kau bosan hidup. Kecilkan suaramu. Kita tak boleh ditemukan mereka. Kita sudah menjadi roh. Ini adalah pagoda penekan iblis. Roh jahat tidak bisa mendekat. Itu juga bisa menjebak orang di dalamnya. Satu serangan dapat melepaskan Jiu Wu Hanbing. Seketika mengubah orang menjadi debu. Serangan kedua dapat melepaskan api sejati Samadhi, yang dapat seketika mengubah orang menjadi abu. Ini adalah alu penakluk iblis. Itu hilangkan semua rintangan karma kalian. Bersihkan hantu usir iblis. Memurnikan bencana dan penyakit. Sampah macam apa ini? Ini tidak terlalu bergunakan. Terlalu tumpul untuk gali sayuran. Tidak suka. Seperti yang diharapkan. Dalam kultivasi kau harus pahami kesulitan pengguna. Kalau tidak tingkat keterlibatan berikutnya, pasti akan turun. Ini tidak bisa dimakan atau diminum. Ini tidak bisa dimakan atau diminum. Juga tidak bisa bertani. Juga tidak bisa bertani. Tidak berguna. Tidak berguna. Tidak mau. Tidak mau. Jangan terburu-buru. Aku masih punya lebih banyak di sini. Alat pertanian yang sepenuhnya otomatis. Cangkul ini terlihat bagus. Cangkul ini terlihat bagus. Kakak Kiai Tian. Bukankah ini hanya cangkul? Ini bukan cangkul biasa. Ini adalah artefak Dao. Itu bergerak bisa membajak tanah sendiri. Ia bergerak, ia bisa membajak tanah sendiri. Sangat bagus, luar biasa. Bagus sekali, luar biasa. Dalam satu hari, itu bisa membajak 60 mu sendirian. Hanya mengonsumsi sedikit sekali energi spiritual. Aku mau. Aku menginginkannya. Tujuh sisakan satu untukku. Aku mau. Aku mau. Jangan terburu-buru. Ada cukup untuk semua orang. Aku akan melanjutkan sekarang. Untuk menempa artefak Dao kalian sendiri, untuk kalian. Ye Tian. 3 hitungan. Keluarlah dan hadapi kematianmu. Jika tidak, sekta Qingyunku akan meratakan seluruh desa Taiping. Ye Tian, ini buruk. Seseorang datang untuk membuat masalah. Keluarlah dan hadapi kematianmu. Jika tidak, sekta Qingyunku Seseorang membuat masalah. akan meratakan seluruh desa Taiping. Ini desa Taiping. Ya kan? The film was translated and narrated by M Media. Sekelompok orang udit hanya memainkan trik murahan. Setiap kultivator bisa melakukan ini. Kau diintimidasi oleh orang-orang desa ini. Sungguh menyedihkan. Pelajaran kakak senior benar. Si bodoh Ye Tian. Rugi grup saya lebih dari 100 juta. Kau harus membantuku membalas dendam. Tepat sekali. Di jalur kultivasi jangan terlalu cepat, Paman. Kalian semua. Sekelompok orang desa tak tercerahkan. Aku akan hancurkan seluruh desa sekarang untuk membalaskan dendam kalian semua. Kakak Kiai Tian, ini semua adalah artefak abadi yang kamu tempa untuk semua orang, bukan? Benar. Ini adalah Jiu Siding Bakai Tian Lidi. Dengan satu serangan garu, itu bisa menghancurkan gunung dan batu.
Dengan satu kibasan lembut, bisa bajak sekitar 100-an ekar tanah. Itu bukan apa-apa. Dan yang ini adalah Sanba Xiao Jitian. Satu kibasan membelah yin dan yang. Sisi yin bisa mengipasi aura dingin Jiwu Hangbing. Sisi yang bisa mengipasi api sejati Samadhi. Selama dikendalikan dengan benar, bisa membuat musim panas menjadi sejuk. Ini benar-benar cocok untuk penduduk desa, pabrik artefak abadi untuk kultivasi. Ketua sekte. Ketua sekte ada yang salah. Ada yang salah. Kakek Liu dan orang-orang di luar sedang berkelahi. Bagaimana ini bisa terjadi? Gawat. Cepat. Kalau tidak akan terlambat. Kalian 3 bocah kecil. Efek putus teleportasi instan. Menciutkan tanah menjadi seinci. Kultivator di bawah jarum emas. Bahkan mungkin tidak bisa melakukannya. Ada apa dengan orang tua ini? Hampir tidak sempat untuk melihat pertunjukan. Orang tua aku memperingatkanmu, jangan menghalangi jalan. Kalau tidak, jika kakak seniorku bergerak, kau tak punya hak mohon belas kasihan. Kalian 3 bocah kecil. Ini adalah waktu kelas sekarang. Kau mau bolos kelas ya? Orang tua jangan halangi jalanku. Jika kau tidak ingat, hati-hati aku akan membuatmu berdarah di tempat. Apa yang kau lakukan? Kau dari kelas mana? Bahkan tidak mengenakan seragam sekta. Dan tidak menghadiri kelas. Dan kau berdiri tegak. Sekarang adalah waktu kelas untuk sekta rebahan. Apa kau tidak tahu? Berkultivasi dengan rajin. Dan berjuang untuk kemajuan setiap hari. Kalian bocah kecil. Melihat kalian saja membuatku marah. Cukup. Gunung tandus perairan berbahaya lahirkan orang sulit diatur. Orang tua jangan berpikir hanya karena kau sudah tua. Aku akan bersikap lunak padamu. Orang ini jelas adalah master jarum emas sekilas. Siapa sangka di tangan kakek Liu. Dia tak dapat keuntungan apapun. Dia di tahap jarum emas terlihat sekali pandang. Kultivasi Ling'er juga tidak rendah ya. Benar. Tempat geomantis menguntungkan seperti sektor bahanku. Menghasilkan individu yang semuanya monster. Mati telapak kekacauan purba. Apa yang kau lakukan? Ini tidak sakit atau gatal. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah 50% dari kekuatanku. Orang tua ini sama sekali tidak terluka. Di desa Taiping ini, monster macam apa mereka semut? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah kakak senior tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Pasti begitu. Kakak senior, kau bilang seseorang seperti Ye Tian, sekte yang dia dirikan. Hal baik apa yang mungkin dimilikinya? Kau tidak perlu menahan diri. Hancurkan saja mereka semua secara langsung. Jika kau punya nyali, pergi bunuh mereka. 50% dari kekuatannya. Namun aku bahkan tidak menyentuh pakaiannya. Aku tak bisa bedakan kedalaman kekuatannya. Orang tua ini jelas bukan orang biasa. Pergi. Pergi. Lin Rele, Kiao Songcheng. Ada apa? Tidak mungkin grup itu benar-benar bangkrutkan. Datang cari perlindungan di sektor bahan bukan. Yitian, hari ini kami membawa kakak murid senior dari sekte Qingyun. Kejahatanmu menghina sekte Qingyunku sebelumnya. Sudah waktunya untuk membayarnya. Tepat sekali. Sekelompok murid yang baru memulai. Hanyalah pemula kecil. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kakak senior, sekte Qingyun berkultivasi puluhan tahun. Jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku masih bisa memberimu kesempatan untuk membiarkanmu kembali ke grup. Bekerja seperti sapi atau kuda di grup. Aku tetap hanya akan menjadi sapi atau kuda. Kembali ke kampung halaman untuk kultivasi. Aku masih bisa memimpin sekte rebahanku untuk menjadi sekte terhebat di bawah langit. Grup sampahmu hanya akan menyeretku ke bawah. Kau adalah Ye Tian. Kau yang bahkan tidak punya energi spiritual di sekitarmu hanyalah sampah. Jika aku tidak bisa mengalahkan orang tua itu, apakah aku masih tidak bisa mengalahkan kau yang bahkan tidak punya energi spiritual? Kau sepotong sampah. Nak, aku memberimu kesempatan sekarang. Berlututlah dan mohon ampun. Kalau tidak sekte rebahan akan mandi darah. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan
kultivator terlemah di sekteku. Kau tak bisa kalahkan mereka. The Apa yang film was masih kau sombongkan di sini? translated and narrated by M. Energi Media. spiritual di sini melimpah. Itu bisa buatmu kultivasi beberapa hari, melampaui orang lain berkultivasi puluhan tahun. Baru saja, itu hanyalah salah penilaianku. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, kau tidak akan mampu menahan 3 gerakan dariku. Yi Tian, apa kau dengar itu? Kau tidak becus dalam pekerjaanmu, dan datang ke sini untuk berkultivasi. Kau hanyalah sampan. Desa Taiping ini memang tempat yang secara geomantis menguntungkan. Itu bisa membuat kultivasimu meningkat pesat. Aku akan memberimu kesempatan. Cepat keluar dari desa Taiping. Tinggalkan tempat ini agar kami berkultivasi. Aku masih bisa mengampuni nyawa kalian. Jangan keterlaluan. Nenek moyang kami selama beberapa generasi, semuanya telah tinggal di desa Taiping. Sekarang, kamu benar-benar ingin mengusir kami. Jangan khawatir, mereka harus pergi, tapi kau tidak. Fisikmu istimewa. Kau adalah tungku yang luar biasa. Kultivasi ganda denganmu. Pasti hasilkan peningkatan kultivasi pesat. Jika aku bisa mempersembahkanmu kepada tuanku, maka aku akan menyelesaikan perbuatan besar. Kamu, Kau bahkan sekarang mengincar orang-orangku. Itu tergantung apakah kau punya kemampuan. Nak, aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak mengambilnya. Setelah aku melepaskan senjata roh kelahiranku, jika kau menyesalinya maka, itu akan terlambat. Artefak roha kelahiran. Kenapa terlihat mirip dengan sampah di desa kami? Nah, beraninya kau menghinaku lagi. Lonceng kekacauan purba ini dapat meminjam energi spiritual langit dan bumi. Untuk setiap insi ia menekan ke bawah, ia mendapatkan berat 1.000.000 pon. Yi Tian, aku tunggu kau dihancurkan lonceng kekacauan purba. Menjadi genangan darah. Jalan. astaga. Tekanan yang begitu kuat. Apakah ini benar-benar kekuatan artefak roh kelahiran? Yi Tian, sekarang kau tahu penyesalan bukan? Kau seharusnya kembali ke grup dengan The film jujur. was Alih-alih bersikeras translated kembali and untuk narrated kultivasi. by M. Sekarang Media. lihat dirimu, nyawamu dalam bahaya. Benda apa ini? Ini menghalangi matahariku. Singkirkan. Ini, artefak roh kelahiran ini. Bukankah seharusnya sangat kuat? Mengapa begitu ringan? Sama sekali tidak memiliki kekuatan. Kau masih berani menyombongkan diri. Kakak senior, cepat. Aku tidak sabar melihatmu mengubah Yi Tian menjadi 1000 keping. Kau berani mengejek artefak roh kelahiranku. Kau mencari mati. Tekanan seperti itu, bahkan ahli tahap jiwa baru lahir, akan sulit untuk menolaknya. Kau seorang pemula yang baru mulai berkultivasi. Mungkin tulangmu patah, uratmu putus. Andai saja kau tahu hari ini akan tiba, mengapa kau bertindak seperti itu saat itu? Jika kau kembali ke grup ketua Kiao, dan dengan jujur, menjadi manajer proyeknya, meskipun akan sedikit sulit dan melelahkan, dan bonusnya sedikit kecil, setidaknya kau tidak perlu dihancurkan menjadi tumpukan daging kan? Belum pasti siapa hidup siapa mati. Masih punya energi untuk menyombongkan diri. Sepertinya aku meremehkanmu. Yi Tian, aku tidak sabar melihatmu dihancurkan oleh kekuatan besar ini, menjadi genangan daging. Kekuatan yang begitu dahsyat, kita sudah sejauh ini, namun kita masih bisa merasakan tekanannya. Yi Tian, dia pasti sudah mati. Yi Tian, awalnya mengingat hubungan kita, aku bisa saja memohon pada ketua Kiao, agar dia mengizinkanmu kembali bekerja di grupnya. Aku tak sangka kau terlalu melebihkan diri, dan mencari mati. Baiklah, kau menyebabkan ketua Kiao kehilangan 100 juta. Pergi ke neraka dan bertobatlah. Kurasa. Kaulah yang seharusnya pergi ke neraka. Mengapa tidak ada reaksi sama sekali? Hanya itu saja. Bukankah ini Yi Tian? Kukira kau begitu kuat. Yi Tian, apakah hanya segini kekuatanmu? Selain menyombongkan diri, apalagi yang bisa kau lakukan? Yi Tian orang tak berguna sepertimu. Masih menipu diri sendiri dengan pikiran, memasuki sekte abadi untuk berkultivasi, dan bahkan mengklaim untuk menjadi sekte terhebat di dunia. Omong kosong. Ini lucu sekali. Di bawah artefak roh kelahiranku. Perlawananmu yang kecil, seperti semut yang mencoba menggoyahkan pohon. Yi Tian, unggu dihancurkan lonceng kekacauan purba milikku. Menjadi bubur.
Ini? Ini, di mana artefak roh kelahiranku? Aku tidak tahu. Kunci emas melilit purbaku. Di mana tas Qian Kunku? Di mana eliksir-eliksirku? Di mana harta sihirku? Astaga. Di mana sabuku? Lele pusing karena jarum. The film was translated Yitian. and narrated by M. Apa Media. sebenarnya yang kau lakukan padaku? Dia baru kultivasi lebih dari 10 hari. Bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan seperti itu dan bahkan merebut artefak roh kelahiran? Duan Shuiliu, bukankah kau bilang kau adalah murid tertua Sekte King Yon? Bukankah kau seorang kultivator jarum emas? Kau tak bisa atasi orang tak berguna. Dan senjata roh kelahiranmu bahkan direbut. Yitian, senjata roh kelahiran ini dianugerahkan oleh tuanku. Beraninya kau merebut senjata rohku. Sekte King Yon pasti tidak akan mengampunimu. Benda apa ini? Bau ini mengerikan. Ini bahkan tidak sebagus apa yang dipraktikkan cucuku. Pil penguat intiku. Jadi ini adalah senjata roh kelahiran itu. Melihat betapa kasarnya pengerjaannya, bahkan tidak sebagus garu kami. Kamu menginginkannya, ini ambillah. Itu rusak. Senjata roh kelahiranku. Benda apa ini sekarang? Benda-benda ini. Pemulung pun tak mau itu. Gunung yang miskin dan perairan yang keras. Melahirkan orang-orang yang tidak patut. Katakan saja desa Taiping tidak menyambutmu. Kalianlah yang bersikeras untuk datang. Karena kalian sudah datang. Tinggalkan sejumlah uang tol di belakang. Mereka semua adalah sekelompok bandit. Perampok. Cukup. Karena kau seperti ini, maka jangan salahkan aku. 3 hari kemudian, 100 sekte abadi adakan pertemuan ujian. Semua 100 sekte akan berpartisipasi. Kau berani menargetkan sekte King Yun kami. Pada pertemuan ujian, sekte rebahanmu, tunggulah untuk dimusnahkan. Pertemuan ujian. Kau masih belum tahu ya? Sekarang energi spiritual bangkit kembali. Lebih banyak sekte kultivasi telah muncul. Semua 100 keluarga harus ikut serta. Pertemuan ujian. Kau berani menargetkan sekte King Yun kami. Pada pertemuan ujian, sekte rebahanmu hanya akan menghadapi jalan buntu. Aku tidak menargetkan sekte King Yunmu. Maksudku, kalian semua 100 sekte abadi. Semuanya pemula. Kau, Sekte sebesar. Jumlah yang begitu besar. Sekte King Yunmu. Tidak ada yang istimewa. Kalau begitu, yang disebut 100 sekte abadi itu, juga seharusnya semuanya pemula. Karena kau ingin menantang sekte rebahanku. Maka aku Yetian menerima tantangan itu. bagus. Pada saat itu guru saya juga akan bertindak. Saya menolak untuk percaya bahwa kamu Yetian hanya seorang pemula yang baru mulai berkultivasi. Bisa membalikan dunia. Aku memberitahumu, biarkan Yitian puas diri beberapa hari lagi. Saat itu, pada pertemuan ujian, aku ingin kau dimusnahkan. Eyo, eyo, Ayo pergi. eyo, Ayo pergi. eyo, Ayo pergi. eyo. Pelan-pelan ada anjing di pintu masuk desa.